Halo semua, balik lagi bersama aku Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas tentang perkuliahan fisioterapi. Karena banyak banget teman-teman dari Instagram itu bertanya, "Kak, kuliahnya itu di mana? Terus bagaimana sih perkuliahannya? Susah nggak sih, Kak? Terus berapa lama?" Dan lain-lain. Jadi aku bakal ngebahas sedetail mungkin tentang perkuliahan fisioterapi ini. Nah, setelah lulus SMA dan juga jurusannya IPA, kamu bisa mendaftar di universitas yang ada fakultas ataupun jurusan fisioterapinya. Di mana aja sih? Ini aku mau ngejebutin nggak semua ya, yang aku hafal aja. Di Jakarta itu ada yang namanya Universitas Esa Unggul. Kemudian di Jogja ada yang namanya Universitas Aisyah Yogyakarta. Di Malang itu ada Universitas Muhammadiyah Malang. Di Bali itu ada Universitas Udayana. Kemudian di Makassar itu ada Universitas Hasanuddin, Unhas. Terus di mana lagi ya? Di Medan itu ada, tapi aku lupa namanya. Nah, kalau aku sendiri, aku lulusan dari Jakarta. Nah, aku mau cerita bagaimana dulu aku perkuliahan itu. Jadi aku ngambil sarjana fisioterapi. Di awal perkuliahan kamu bakal belajar tentang mata kuliah dasar terlebih dahulu. Nah, pada semester awal ini itu nggak terlalu spesifik tentang fisioterapi mata kuliahnya. Kebanyakan itu belajar tentang bahasa Indonesia, terus Pancasila, statistik, bahasa Inggris, pokoknya yang masih dasar-dasar lah. Nah, kemudian kalau kamu udah semester tengah mau ke akhir, itu baru belajar spesifik tentang fisioterapi. Mata kuliahnya itu sendiri macem-macem. Contohnya itu ada anatomi. Anatomi itu belajar tentang tubuh manusia, salah satunya pertulangan, otot-otot, saraf, sendi, dan lain-lain. Kemudian ada lagi belajar tentang farmakologi. Farmakologi ini belajar tentang obat-obatan. Nah, fisioterapi sendiri itu belajar obat-obatan juga, tetapi enggak terlalu detail kayak anak kedokteran. Kemudian belajar tentang biomekanik. Nah, biomekanik ini yang jadi spesialistiknya dari fisioterapi. Karena di mata kuliah ini kamu bakal belajar tentang pergerakan. Nah, kalau misalnya kamu bergerak, itu otot mana yang bekerja, sendinya itu posisi apa, tulangnya kayak gimana, ototnya kontraksi apa, dan lain-lain. Pokoknya belajar tentang pergerakan kayak gitulah. Kemudian kamu bakal belajar tentang exercise terapi. Ini tentang bagaimana memulihkan kondisi dengan latihan-latihan spesifik. Kemudian manual terapi, kemudian elektroterapi, hidroterapi yang ada fisioterapi di air lah kayak gitu. Kemudian ada beberapa tentang anak juga dipelajarin, orang tua, olahraga, terus kesehatan wanita, kemudian etika profesi. Banyak lah pokoknya yang bakal ngebuat kepala lumayan mumet. Nah, setelah kamu lulus sarjana dan udah wisuda, perkuliahan kamu belum selesai. Tetapi kamu harus ngelanjut lagi yang namanya pendidikan profesi atau yang sering disebut koas. Nah, ini selama 1,5 sampai 2 tahun atau 3 semester. Nah, beda dengan sarjana. Kalau sarjana kan itu kebanyakan di kampus atau di gedung kampus lah kayak gitu, nggak kemana-mana, cuman di daerah kampus. Tetapi bedanya dengan pendidikan profesi atau koas, itu kamu bakal dibagi menjadi stase-stase. Nah, stase-stase ini kayak contohnya ya, kayak muskuloskeletal, terus neurologi, terus pediatri, geriatri, kulit, kesehatan wanita, K3, terus apa lagi ya? Ada beberapa lagi, aku lupa. Nah, ini biasanya di satu stase itu beda tempat. Jadi bisa aja nih, nanti kamu di stase muskulo di rumah sakit A, kemudian neurologinya di rumah sakit B,
Terus kamu tentang anak pediatri itu di rumah sakit C. Jadi bisa aja pindah-pindah terus. Kalau aku dulu, kalau aku boleh cerita, itu di sekitar 5 provinsi atau 4 provinsi lah kayak gitu. Aku pernah praktek di Magelang, di Solo, di Jogja, di Sidoarjo, di Surabaya, di Ngawi, pokoknya macem-macem. Nah, itu dijalani selama 3 semester tadi. Nah, dari segi biayanya sendiri ini variatif banget, tergantung universitas mana yang kamu ambil. Aku mau cerita biaya aku dulu aja. Aku dulu sarjana itu per semesternya kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Nah, duit pangkal atau duit awalnya itu sekitar belasan juta kalau nggak salah. Nah, untungnya aku dulu itu biaya per semesternya itu flat. Jadi 5 jutaan sampai semester 8. Jadi dikaliin aja tuh. 5 juta dikali 8 semester, ditambah duit pangkal, terus ditambah uang wisuda, ditambah tugas akhir dan lain-lain. Kalau di total-total itu sekitar 50-an lah untuk gelar sarjana fisioterapi atau SFT. Nah, untuk gelar profesinya sendiri itu adalah FTR. Jadi misalnya kayak aku FTR Muhammad Firly Ramadan, sebanyak 3 semester tuh. Nah, kalau aku dulu per semesternya kalau nggak salah itu 11 juta. Emang agak sedikit mahal daripada si sarjananya, tapi semesternya ini nggak banyak, cuman 3 semester. Jadi 11 juta dikali 3 semester, kurang lebih kalau ditambah sama yang lain-lain itu sekitar 40 jutaan lah. Nah, dan catatan penting, ini cuman biaya perkuliahannya doang ya. Kalau kamu perantau atau orang luar daerah kayak aku dulu Palembang itu kuliahnya di Jakarta. Jadi kamu harus sedia biaya untuk kosan pasti, terus makan, belum duit nongkrong dan lain-lain. Bisa dihitung-hitung itu untuk menjadi seorang fisioterapi memang memerlukan biaya dan usaha lebih. Kamu nggak bisa main-main nih waktu kamu kuliah, karena untuk sekarang itu beda kayak zaman aku dulu kuliah. Kalau zaman aku dulu kuliah itu nggak terlalu mahal duitnya, tapi kalau sekarang aku dengar-dengar dari junior aku per semesternya sekarang itu sekitar 11 sampai 15 juta per semester ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Semoga teman-teman bisa dapat informasi atau gambaran jelasnya ya. Itu dulu aja untuk video kali ini. Dadah.